Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kemarin kita belajar mengenai data dan macam-macam data kan? Coba masih ada yang ingat nggak? Apa pengertian dari data? Ya, benar sekali. Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Nah, karena kalian semua sudah paham mengenai materi yang kemarin, hari ini kita lanjutkan materinya ya, mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Ada yang tahu apa saja ukuran pemusatan data? Ya, ada min, median, dan modus. Nah, min, median, dan modus itu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang guru ingin mengetahui nilai rata-rata hasil ujian matematika kelas 11 ini, itu bisa menggunakan min. Jadi, apa pengertian dari min? Ya, benar. Min adalah nilai rata-rata suatu data. Yang pertama adalah min. Min adalah nilai rata-rata suatu data. Nah, kan kemarin kita sudah belajar mengenai ada data tunggal, data berkelompok. Di dalam min juga nanti kita akan pelajari rumus data tunggal dan rumus data berkelompok. Coba perhatikan rumus berikut. Ini adalah rumus data tunggal dari min ya. Min data tunggal rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma XI per N. Keterangannya X bar sama dengan nilai rata-rata. Kemudian XI sama dengan data ke I, dan N sama dengan banyaknya data. Nah, ini data tunggal. Sekarang data berkelompok. Rumusnya X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Keterangannya X bar sama ya, nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Kemudian XI di data tunggal dengan XI di data kelompok itu beda. Kalau data tunggal itu hanya data ke I, tapi kalau XI di data berkelompok merupakan nilai tengah. Nilai tengah kelompok data ke I. Kemudian FI frekuensi rumus min data tunggal dan data berkelompok. Silahkan dicatat dulu, nanti kita akan pelajari contoh soal dari min. Nah, ini adalah contoh soal dari min ya, kita baca. Diperoleh data hasil ujian matematika 10 orang siswa kelas 11 yaitu 7, 3, 6, 5, 3, 6, 9, 8, 7, dan 6. Tentukan rataan dari data tersebut. Nah, dari soal di samping, ada yang tahu ini data tunggal atau data berkelompok? Ya, ini adalah data tunggal.
Karena soalnya adalah data tunggal, maka kita menggunakan rumus data tunggal. Penyelesaian diketahui n-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 10 orang siswa berarti n-nya sama dengan 10. N-nya sama dengan 10. Oh iya, rumus data tunggal tadi bagaimana? Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Nah, karena ini adalah sigma, berarti kita akan menjumlahkan XI-nya. Kita jumlahkan bareng-bareng ya. Ini dijumlahkan sebanyak I. 7 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6. Dan N-nya sama dengan 10. Berapa penjumlahan dari ini? Ya, 60 per 10 sama dengan 6. Nah, karena ini adalah soal cerita, maka kita akan memberikan kesimpulannya. Jadi, nilai rata-rata dari data tersebut adalah 6. Bagaimana? Mudah kan? Silahkan dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Oke, kalau sudah paham semua, kita lanjut ke materi median. Nah, yang kedua yaitu median. Ada yang tahu pengertian dari median? Ya, median adalah nilai tengah dari suatu data. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Nilai tengah dari suatu data. Nah, median ini sama juga seperti min, ada data tunggal dan data berkelompoknya untuk rumus mencari mediannya. Nah, tapi nanti kalau data tunggal di median ini punya dua rumus. Rumus untuk jumlah data yang genap dan rumus untuk jumlah data yang ganjil. Yuk kita tulis dulu. Data tunggal rumus median ya. Ini untuk jumlah data yang genap. Jumlah data genap. Rumusnya MEF sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 per 2. Kemudian kalau jumlah datanya ganjil, jumlah data ganjil rumusnya median sama dengan X N plus 1 per 2. Nah, jumlah data genap dan jumlah data ganjil. Sebenarnya untuk data tunggal dari median itu sebenarnya sangat mudah. Cukup kita mengumpulkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau datanya itu ganjil, otomatis kita akan menemukan satu angka di tengah-tengah. Tapi kalau datanya itu genap, nanti ada dua angka. Makanya menggunakan rumus yang ini. Kalau ganjil bisa menggunakan rumus ini, bisa langsung saja kita pilih data tengahnya. Terserah nanti dari kalian enaknya yang mana. Oke, keterangannya ya. Keterangannya untuk MET ini adalah nilai tengah yaitu median. Dan XN per 2 itu data N per 2 SN per 2 plus 1 data ke N per 2 plus 1 dan N banyaknya
data. Nah, ini adalah rumus data tunggal dari median. Coba dipahami dulu. Selanjutnya kita akan lanjut ke data berkelompok dari median. Nah, median kok rumusnya yaitu sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median median dikali panjang kelas. Nah, keterangannya sama. Untuk MET-nya itu nilai tengah kemudian TB ini adalah tepi bawah kemudian N banyaknya kelas Fkum frekuensi kumulatif sebelum kelas median FI frekuensi median panjang kelas, panjang atau interval ya, panjang kelas. Nah, ini adalah rumus data tunggal berkelompok. MET sama dengan TB plus N. Apa itu? MET adalah bawah, N banyaknya, ini bukan banyaknya kelas tapi banyaknya data. Frekuensi kumulatif, ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median yang kita ambil. Kemudian FI-nya itu frekuensi kelas mediannya, dan K adalah panjang kelas. Nah, silahkan dicatat dulu rumusnya. Setelah ini kita akan mencoba contoh soal dari median. Nah, ini adalah contoh soalnya. Diperoleh data 26 orang mahasiswa sebagai sampel penelitian kesehatan. Hasil pengukurannya sebagai berikut. Ini diperoleh dan frekuensinya 403 dan sampai di sini ya. Silakan dilihat. Tentukan median dari data tersebut. Nah, ini adalah data berkelompok karena punya interval dan punya frekuensi. Oke, kita jawab bersama-sama ya. Berarti kalau di data berkelompok menggunakan rumus median data berkelompok. Penyelesaian. Nah, sebelum kita ke sini kita harus cari dulu frekuensi kumulatifnya karena nanti akan menggunakan frekuensi kumulatif. Sudah tahu caranya? Yuk kita hitung langsung di soal ya, karena papan tulisnya sudah sempit. Frekuensi kumulatif. Nah, caranya kita tulis dulu di sini 3, kemudian kita jumlahkan dengan frekuensi 3 ditambah 2 sama dengan 5, 5 ditambah 4 9, 9 ditambah 5 14, 14 ditambah 6 20, 20 ditambah 4 sama dengan 25, 25 ditambah 1 sama dengan 26. 20 ditambah 4 itu adalah 24 ya, bukan 25. 24 kemudian tambah 1 baru 25. 25 ditambah 1 20. Nah, jumlahnya akan sama dengan jumlah data mahasiswanya. Nah, kita tahu berarti N-nya sama dengan 26. Untuk mencari nilai tengahnya, 26 ini dibagi 2.
26 dibagi 2 berapa? Ada 13 kan? Berarti tengah-tengahnya itu ada 13 dan 14. Karena jumlahnya genap. Ada 13 dan 14. 13 dan 14 itu berada pada frekuensi kumulatif 14 kan? Berarti inilah nilai kelas medianya. Kita sudah tahu kelas medianya. Nah, ini kan tepi bawahnya 61. Interval bawahnya berarti mencari 61 dikurang 0,5. 60,5. Kemudian setelah itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif kelas mediannya kan 14. Kalau frekuensi kumulatif sebelum kelas median berarti 9. Kemudian frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya berapa? 5. Sudah lengkap semua? Kita tulis rumusnya ya. Rumus median data berkelompok. TB ditambah N per 2 dikurang F dibagi FI. Oh, kita belum mencari dari K-nya. Di sini ya. K sama dengan, tahu kan dari 46 sampai 50 itu panjangnya berapa? Yaitu 5. Setelah kita ketahui semua, kita substitusikan ke dalam rumus. TB-nya 60,5 ditambah N-nya 26 per 2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas medianya 9 dibagi 5, frekuensi panjang kelasnya yaitu 5. 60,5 ditambah 26 dibagi 2, 13 dikurang 9, 4 dikali 5, 20 dibagi 5, 4. Jadi hasilnya 64,5. Jadi median dari data tersebut adalah 64,5. Nah, mudah kan cara mencarinya? Tinggal kita pahami rumusnya, kita cari apa yang akan dimasukkan ke dalam rumus. Silakan dipahami, apabila ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Kalau sudah paham semua, kita lanjut ke materi modus. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang C, modus. Modus, ada yang tahu pengertian dari modus? Ya, modus adalah nilai yang paling sering banyak. Nilai yang paling sering muncul pada suatu data. Nah, berbeda antara min dan median, modus untuk data tunggalnya tidak perlu menggunakan rumus. Kenapa? Karena cukup kita mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita akan tahu mana nilai yang akan sering banyak muncul. Jadi tidak perlu menggunakan rumus. Cukup diurutkan, nanti akan tahu nilai apa yang paling sering muncul. Berarti kita langsung ke data berkelompok ya. Data berkelompok dari modus, rumusnya yaitu Mo sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan K. Keterangannya mau sama dengan nilai modusnya ya. Langsung saja saya tulis modus. Kemudian TB sama tepi bawah. Tepi bawah D1 sama dengan frekuensi
kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Kalau D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelahnya. Nah, K sama ya, K panjang kelas. Nah, keterangannya kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya, dan K sama panjang kelas. Oke, silahkan dicatat dulu. Nah, 2 sampai 4 itu 2, 5 sampai 7 itu 6, sampai seterusnya. Pertanyaannya, tentukan modus data tersebut. Penyelesaian kita kerjakan bareng-bareng ya. Penyelesaian kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahui TB. Nah, untuk mencari tepi bawah kita harus tahu dulu kan di mana kelas modusnya. Nah, kelas modusnya itu karena modus nilai yang sering banyak muncul, kita langsung tahu yang paling banyak di sini yang mana di frekuensinya, yaitu 11. Karena 11 itu yang paling banyak frekuensinya, berarti 11 ini yang paling sering banyak muncul, yaitu dari 8 sampai 10. Interval dari 8 sampai 10 dengan frekuensi 11, inilah kelas modusnya. Kelas modusnya ya. Kelas modus. Nah, berarti interval paling bawahnya berapa? 8. 8 dikurangi 0,5 sama dengan 7,5. D1 tadi apa? Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Berarti 11 dikurangi 6. 11 dikurangi 6 sama dengan berapa? 5. D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. 11 dikurangi 4. 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Dan K sama dengan panjang kelas. 2 sampai 4 berarti panjang kelasnya ada 3. 2, 3, 4. 3 ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, TB-nya berapa? 7,5 ditambah D1 berapa? 5 per 5 ditambah 7 dikali dengan K sama dengan 3. 7,5 ditambah 5 kali 3 dibagi 5 ditambah 7, 12. Berarti 15 dibagi 12 berapa? 1,25. 7,5 ditambah 1,25 berarti 8,75. 8,75. Oke. Jadi modus dari data tersebut adalah 8,75. Nah, mudah kan cara mencarinya? Oke, apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan mengenai materi modus ini. Kan kita tadi sudah belajar main, median, dan modus kan? Coba masih ingat tadi median data tunggal rumusnya gimana? X bar sama dengan sigma XI per N. Kalau median yang data berkelompok
median sama dengan TB ditambah N/2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Nah, kalau yang modus ini ya, modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan K. Nah, karena waktunya sudah selesai, kita lanjutkan materinya besok lagi. Silahkan kalian pelajari materi min, median, modus, cari latihan yang banyak agar lebih paham lagi ya. Terus berlatih dan selalu belajar agar lebih paham tentang materi ini. Besok pertemuan selanjutnya kita bahas materi yang selanjutnya. Sebenarnya matematika itu tidaklah sulit asalkan kita mau belajar dan berusaha. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini dulu ya pelajarannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.